Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Kami ingin belajar bersama-sama Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, kami percaya ketika kami beriman kepada Yesus Kristus, maka Engkau sebagai gembala yang baik yang membawa kami kepada rumput yang hijau dan kepada air yang tenang akan menyertai kami seterusnya. Tuhan, berkati kami, segala roh jahat akan mengganggu filsafat dunia, segala sesuatu yang pernah masuk dalam otak kami usirkan dalam nama Yesus. Biarlah kami fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kami diberkati dan kami boleh hadir di tempat ini, dan kami akan pulang nantinya dengan berbeda Tuhan, karena Tuhan yang menyegarkan setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Baik ya, luar biasa. Siapa yang merasa luar biasa, angkat tanganmu. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terus sekalian, maaf Ibu Joyce, nanti kalau saya agak minum-minum karena hari Jumat saya melayani WBI, kemudian hari Sabtu itu saya melayani di ibadah ucapan syukur dari keluarga suku Nias yang memang sedang salah satu anggota keluarganya dipanggil Tuhan, dan akhirnya suara saya agak serak-serak ya. Semoga saya berdoa supaya nggak banyak minum. Kalaupun begitu maafkan saya ya. Saudara sekalian, kita bersyukur dan kita tetap mendoakan seluruh dunia ini. Saudara sekalian, tadi sudah didoakan dan terus doakan tentang yang terjadi di Selat Hormuz, dan kemudian itu sudah masuk ke Selat Malaka. Ya, yang dengar berita itu saudara sekalian. Tetapi ada sebuah survei yang luar biasa. Indonesia adalah salah satu negara yang nantinya akan fight. Jadi secara Indonesia mengatakan pada saat kemerdekaan itu tidak mudah. Yang mengerti sejarah ya, nggak mudah. Untuk bisa mendeklarasikan Indonesia merdeka itu tidak mudah. Kemudian setelah merdeka ada ancaman G30 SPKI. Betul? Nah, setelah itu menghadapi COVID-19. Dan kemudian yang baru-baru ada hantavirus yang sudah mulai merebak. Dan kemudian Indonesia ini memang terdiri dari beberapa suku, bangsa. Kalau di negara lain itu mungkin ada cuma beberapa etnis, ya. Tetapi Indonesia berbagai-bagai suku. Makanya waktu itu muncullah namanya Sumpah Pemuda. Masih hafal nggak anak-anak muda? Ada muncul Jong Java, Jong Slebes, Jong Sumatera. Karena memang Indonesia adalah kepulauan, dan untuk menyatukan itu sebenarnya sangat sulit. Saya berasal dari Lampung, saudara sekalian. Kalau saudara mau tahu, Lampung itu tidaklah luas, tetapi di setiap batas sungai itu ada suku Lampung, sama-sama Lampung, tetapi dialek, komunikasi itu berbeda-beda. Itu Lampung saja, saudara. Belum kita bicara mengenai ragam di Kalimantan misalnya, itu berbagai suku. Di Jawa ada Jawa Timur, Jawa Tengah sendiri ada berbagai-bagai, saudara. Ada Jawa Alus, ada Jawa Ngapak, ada Jawa yang lain, Jawa Timur juga ada. Dan kemudian dari Sumatera juga banyak, saudara sekalian. Belum lagi yang menjadi WNI di Indonesia juga begitu banyak, saudara sekalian. Ada yang WNI di sini, maksud saya keturunan orang bule, bukan bule ya. Ada. Nah, kemarin kita ketemu dengan seorang yang memang blasteran, dan mereka ibadah di khusus orang bule. Nah, banyak sekali
Nah, dikatakan bahwa Indonesia akan bisa menjadi fight karena pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan Indonesia juga sedang menghadapi yang tidak mudah. Doakan presiden kita. Ya puji Tuhan sampai hari ini BBM belum naik lah ya. Meskipun ada beberapa kelompok yang pengennya naik. Tujuannya apa? Kalau BBM naik pasti ada demo besar-besaran. Dan sejarah membuktikan kadang-kadang ada pihak luar juga yang pengen Indonesia yang sudah aman itu supaya nggak aman, kan begitu. Puji Tuhan bahwa Indonesia lebih baik di Asia Tenggara ini dibandingkan dengan Malaysia, Singapura ya. Yang pernah ke sana kan luar biasa tuh Malaysia, Singapura. Meskipun kecil tapi luar biasa. Tetapi baru ketahuan bahwa mereka itu memang membutuhkan tenaga kerja Indonesia di Malaysia itu, dan energi juga ternyata Singapura juga mengambilnya dari Indonesia. Dan kemudian kita bersyukur ada menteri-menteri yang luar biasa, Menteri Keuangan, Menteri Pangan, dan Menteri Energi yang menjadikan Indonesia lebih stabil lah. Karena pangan nggak mengimpor lagi dan juga membatasi untuk ekspor. Nah makanya negara-negara penghasil padi itu, saya di media ya, itu kayak seperti dalam tanda kutip mengemis ke Pak Prabowo, tolong dong beras kami dibeli, tolong dong beras kami dibeli begitu. Terus sekalian ini adalah anugerah Tuhan ya. Tetap doakan Indonesia. Nanti di doa 10 malam itu doakan Indonesia ini, karena Tuhan mengatakan dimanapun kau berada tergantung engkau. Doa-doamu sangat berperan untuk Indonesia ini. Saudara doakan wilayah ini saudara sekalian, karena memang akan dibangun sebuah center ya di sebelah sana itu. Kita doakan supaya gereja ini tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita doakan juga para pelayan di tempat ini yang tadi saya ngobrol aktivis mengatakan kita akan merombak yang lebih baik lagi, karena melayani Tuhan itu tidak cuma rohnya, tetapi kita mempersembahkan hidup itu tubuh, jiwa, roh. Terus kalian ingat di perjanjian lama itu Tuhan mengangkat suku Lewi, dikhususkan untuk melayani. Karena apa? Berarti melayani tidak boleh asal-asalan, harus fokus. Itu awalnya di situ. Kemudian pada saat mengerjakan bait Allah waktu itu selalu menggunakan para ahli bangunan dan juga ahli desain yang luar biasa. Artinya semuanya membutuhkan ahli. Saudara ingat pesan, nggak tahu di sini diputar enggak, dari Pak Rubin Adi yang mengatakan Tuhan itu tidak selalu membutuhkan bejana yang dari emas, dari perak, tetapi yang paling penting adalah bejana yang bersih. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang bersih hatinya, suci hatinya. Artinya saudara sekalian, kalau kita memang dibatasi dengan bejana yang bagus, mesti lulusan S3, mesti orang kaya raya, mesti orang yang punya skill luar biasa, kasihan dengan orang-orang yang di daerah. Mereka nggak sekolah, bahkan ada gembala-gembala yang tidak mengecap pendidikan yang baik. Tetapi Tuhan itu membutuhkan motivasi yang tulus melayani Tuhan. Makanya saudara sekalian, saya tahu ibu-ibu di sini yang rumah tangga pendidikan kurang, tetapi Tuhan kasih hikmat luar biasa. Ibunya biasa, tetapi bisa meluluskan anak-anak S1, S2, S3. Itu adalah anugerah Tuhan. Kita yang minim ekonomi, kadang-kadang di anak ketiga kita berpikir,
Istri ngomong sama suami, "Pak, kayaknya kita nggak bisa sekolahkan anak kita deh. 1, 2 udah lulus bagus sekalian. Yang ketiga dia dengerin, aduh, jangan-jangan saya nggak disekolahkan ini. Jangan-jangan saya menjadi seorang yang tidak bagus begitu ya." Tetapi setelah 5 tahun, 10 tahun, ternyata semua anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Ingat kasih Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Kita tahu bagaimana Tuhan memberikan mujizat adalah ketika saat kita dalam ketiadaan, Tuhan bekerja di situ. Amin. Kalau saudara melihat misalnya orang berduit, orang sehat, dan kemudian diberkati oleh Tuhan, ya itu biasalah. Dia memang dapat warisan banyak dari keluarganya. Dari awal keluarga ini memang pemilik bisnis yang luar biasa. Orang nggak terlalu kagum, saudara. Tetapi kalau ada seorang ayah tukang beca, kemudian bisa menyekolahkan, mengkuliahkan anaknya, kemudian dia bisa cum laude, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya beberapa saat Pak Rektor bilang gini, "Nak, panggil bapakmu ya, nanti kamu wisuda itu tolong becak bapakmu dibawa, kau naik di situ." Itu sesuatu yang luar biasa sekalian. Nah, kita juga begitu. Kita dalam keadaan minim, tetapi justru itulah Tuhan bekerja. Amin. Ketika kita angkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan turun tangan. Haleluya, amin. Tetapi ketika kita sombong, kita sudah tangani sendiri, ya Tuhan balik, saya angkat tangan. Kok sudah melakukan segala sesuatu secara sendiri? Makanya saudara sekalian, menurut survei, orang yang paling susah diajak ke gereja adalah satu, orang yang sehat. Yang kedua, orang yang banyak duit. Semoga nggak ada di sini. Tetapi yang bagus adalah ketika orang itu sehat, orang itu kaya raya, tetapi dia cinta sama Tuhan. Cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan seperti tanda salib. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama. Itu adalah hukum yang terutama. Saudara, kita pengennya membantu orang yang bisa feedback sama kita. Tetapi Tuhan katakan dalam firman Tuhan, di mana aku berada? Aku berada di orang-orang yang tidak memiliki pakaian, tidak memiliki tempat tinggal, tidak bisa makan dengan baik. Aku ada di situ. Poinnya apa, saudara? Tuhan pengen supaya kita tuh melakukan segala sesuatu kepada sesuatu yang tidak bisa membalas feedback kepada kita, supaya Tuhan yang membalasnya. Amin. Terus kalian, saya kurang paham dengan jemaat di sini. Apakah ada orang-orang tertentu, encim-encim, nenek-nenek, kakek-kakek, atau orang-orang yang butuh dibantu? Kalau saudara diberkati oleh Tuhan, sumbang ke mereka itu. Kami selalu bilang begini waktu itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita bilang sama ibu-ibu, "Bu, kenapa nggak datang WBI?" "Wah, saya nggak ada ongkos, nggak ada gitu kan." Kalau sahabatnya tanya begitu, kalau gembalanya tanya jawabannya nggak begitu, betul nggak? Kadang-kadang kami itu sungkan tuh tanya sama jemaat karena maaf, takut saya bohong. Bisa gini, "Iya Pak Gem, saya lagi sakit," begitu ya. Nah, saya suka suruh tanya sahabatnya, "Tolong dong ibu itu gimana sebenarnya kok nggak bisa datang kemarin?" "Pak Gem, dia bilang nggak ada bensin, nggak ada BBM, ada motornya nggak ada BBM-nya." Oh begitu ya, itu yang jujur berarti. Makanya ibu gembala bisa punya orang-orang yang menjadi sahabat-sahabat, besti-bestinya,
para keluarga jemaat, tanya sama mereka, mungkin lebih jujur. Ya Bu, sebenarnya mereka nggak bisa datang karena ini. Kami bilang begini, ibu-ibu sekalian, yang penting sampai di gereja dulu lah, mau naik Grab atau apa, kita yang akan bayarin. Nah pulangnya gimana? Nanti kita akan pesenin lah Grab itu. Itu adalah sebuah pengorbanan saudara sekalian. Tetapi namanya orang timur ya, kalau mau dibantu gitu nggak mau, padahal dia butuh. Terus sekalian, itu yang menjadi doa-doa kita. Jadi dalam rangka mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Dan hari ini saudara sekalian, tengok kanan kiri saudara, apakah ada jemaat yang biasa ibadah pagi itu hari ini nggak datang, atau mungkin ibadah siang. Tanya kepada wilayahnya. Ya, karena Ibu Joyce mungkin nggak bisa ya cek satu-satu karena cukup banyak juga. Bilang sama Ibu Joyce atau sama aktivis yang lain, Bu, kemarin nggak datang karena memang ada anggota keluarganya sakit dan sebagainya. Nah dengan begitu kita tahu apa yang harus kita bantu. Setuju? Mari ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, saudara sekalian, kita akan bicara mengenai buah roh dan kedewasaan rohani. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara bisa membaca full di dalam Galatia 5:16 sampai 25 di rumah ya. Nanti akan ada di sini. Paulus menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya adalah medan konflik antara daging dan roh yang terlihat melalui gaya hidup sehari-hari. Saudara, kapan kita berkonflik antara roh kecil dan juga daging kita? Seumur hidup kita. Betul nggak? Seumur hidup kita. Jadi kita sudah kadung lahir, sudah ditandai dengan, kalau anak lahir ada nggak yang senyum? Pasti nangis. Kalau nggak nangis, dicubit sama susternya. Betul ya? Jadi tandanya orang yang sudah kadung lahir pasti akan mengalami ujian hidup. Teman-temanku yang anak-anak muda, seharusnya kalau engkau pengen menjadi dewasa, bersyukurlah kalau engkau menjadi anak yang hari-hari ini berjuang. Maksud saya begini, kau harus cek apakah hari ini saya kuat oleh karena kekuatan ekonomi orang tua saya atau bukan. Bagi jemaat, kalau saya kuat sampai sekarang, apakah ada kekuatan dari orang lain? Maaf, saya berbicara mengenai kedewasaan ya. Apakah karena saya dijemputin? Apakah saya karena diongkosin? Atau ada sahabat saya yang memperhatikan saya? Ataukah ada memang ibu gembala yang baik yang selalu nyalamin saya, tegur sapa saya? Maksud saya gini, itu tidak permanen saudara. Itu tidak permanen. Karena pada dasarnya prinsipnya kita itu pribadi dengan Tuhan. Kalau saudara itu merasa bahwa terbangun oleh karena pihak lain, kita harus bertobat. Kenapa Pak Sigit? Gini, misalnya maaf, kata orang tua itu karena main falas, main bisnis, kemudian investasi salah, mungkin kena investasi bodong dan sebagainya, atau karena piutang, tagihan cicilan online atau sebagainya, akhirnya terpuruk. Waktu saya menjadi guru pernah diceritain, saudara kenal dengan, di Tangerang itu ada Cina Benteng. Ya, ada itu. Nah, anak-anak kami itu siswanya ada di Green Garden. Kalau pernah ke Jakarta Barat, itu adalah wilayah yang lumayan bagus. Suatu kali orang tuanya jatuh. Kemudian anak ini harus pindah ke Tangerang. Dari bisnis yang luar biasa, akhirnya menjadi anak biasa. Nggak mudah bagi seorang anak. Kembali lagi apa yang saya katakan tadi,
Bersyukur kalau kalian itu memiliki latar belakang orang tua yang memang berjuang, dan kau akan fight. Dan bahkan ada orang-orang yang pengen mendidik anaknya itu supaya bagus di masa depannya. Dia bilang gini sama anaknya, "Nak, papa punya perusahaan, tetapi setelah kamu selesai kuliah, kamu harus magang di tempat lain. Kamu harus sekolah bisnis, dan kemudian kamu bisa mengelola uang dengan baik, tapi bukan di perusahaan papa. Kamu harus di tempat lain, supaya di situ kamu diomelin, kamu sempat harus melaksanakan deadline dan sebagainya, supaya kamu dewasa dalam berbisnis. Kalau kamu sudah siap, silahkan kamu menggantikan papa. Kamu pegang perusahaan yang sana." Ada orang yang begitu. Dan bahkan teman-teman saya orang Tionghoa itu, dia berpikir begini, "Pak, kalau saya kuliahkan anak saya nanti balik lagi ke kasir-kasir lagi. Jadi nggak usah kuliah lah." Terus gimana? Ya kuliah kan ongkosnya luar biasa, banyak. Ya udah belajar aja secara sesuai pengalaman orang tuanya. Dari kecil SMA sepulang sekolah dia ada di kasir. Ya, saya ingat dulu istriku waktu papanya berjualan itu selalu di kasir gitu ya, toko Bata waktu itu, toko Haleluya maksud saya. Itu dididik seperti itu. Jadi akhirnya anak itu bisa berhasil. Bapak Ibu sekalian, kalau memang engkau punya duit, kuliahkan anakmu dengan baik. Kalau memang terbatas, maka saya suka bilang sama anak-anak muda, cara membantu orang tuamu adalah dengan cara rajin belajar supaya nilaimu baik, kamu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Cara membantunya seperti itu. Jangan cara membantunya ala orang dunia yang salah. "Pak Sigit, saya nyontek ini demi kebaikan." Supaya apa? Supaya saya naik, supaya lulus, sehingga orang tua saya nggak membiayai saya lagi di berikutnya. Mungkin ada orang tua yang berpikir waktu itu seperti itu. "Makasih nak, kamu sudah nyontek sehingga kamu lulus dan naik." Itu nggak baik saudara sekalian. Anak pemudi kami kemarin pengen masuk UI saudara sekalian. Kemudian diadakan sebuah untuk calon masuknya itu diuji semuanya. Saya tanya, "Nak, itu ada joki nggak sekarang ini?" "Wah ada Pak Gem." "Oh masih ada ya joki itu?" "Iya." Ada yang pakai earphone, ada, tapi ketangkep di hari pertama. Ya puji Tuhan. Saya bilang ke anak-anak muda kami, nggak usah nyontek lah, nggak usah cari jogi-jogi seperti itu. Kalau engkau menang, engkau lulus karena jasa orang lain, engkau nggak akan bangga nak. Nggak ada kebanggaan dalam hatimu. Engkau doa terus, justru sebagai tanda. Kalau engkau mengerjakan soal-soal waktu masuk itu cuma kamu berpikir 50% saja yang bisa, dan kemudian engkau bisa masuk, itu adalah mujizat daripada Tuhan. Kita ingatkan waktu kita mendaftarkan anak kita untuk masuk SMA negeri, waktu itu kan sampai dini hari kita cari, dari mulai masuk, ternyata ada yang lebih pintar masuk lagi, semakin turun. Mungkin anak itu sekolah itu mungkin 100 murid yang harus ditampung, anak kita ada di 70, lumayan. Sebentar lagi turun lagi ke 80, sebentar lagi ke 90, sebentar lagi hilang. Ya anak kita nggak masuk ke SMA negeri, ya mereka menangis, "Tuhan tolong, Tuhan tolong," begitu ya. Nah tiba-tiba ada 10 anak itu yang tidak jadi masuk ke SMA tersebut, dia pindah ke tempat lain. Akhirnya yang tidak masuk lagi kembali masuk. Itu mujizat saudara. Ada nggak bapak ibu yang pernah mengalami anaknya seperti itu? Saya lihat bahwa justru dalam ketertindasan kita itu mujizat Tuhan justru nyata saudara. Amin.
Siapa yang masih membutuhkan mujizat Tuhan, Tuhan bisa lakukan itu. Yang penting beriman dan percaya kepada Tuhan. Bagian ini menekankan kontras yang Paulus nyatakan. Yang pertama adalah konflik mengenai daging dan roh. Ayat 16 dan seterusnya kita akan baca sama-sama, mungkin bisa. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara sekalian, pernah nggak saudara punya niatan baik? Misalnya gini, itu adalah roh, tetapi ujungnya tidak baik. Contoh nyata gini, kita udah bilang sama anak-anak, istri sebagai imam keluarga, istriku sama anak-anak, kita tidur malam ya, cepet tidur malam. Sabtu malam ini yang orang bilang itu malam panjang, samalah jamnya, kita tidur cepet. Dan kemudian pagi-pagi kita harus ikuti ibadah pertama jam 8. Sebelum jam 8 kita harus sampai di gereja. Nah tiba-tiba saudara sekalian, kemudian pagi-pagi itu hujan gerimis misalnya gitu. Terus kemudian kok enak juga ya, selimutan lagi. Akhirnya papanya bilang, nak kayaknya kita ibadah kedua aja lah. Bener gak saudara sekalian? Akhirnya lewatlah ibadah pertama enggak. Kemudian menjelang ibadah kedua kita harus datang. Kemudian seorang istri bilang, "Pah, kayaknya kita mesti ke pasar induk dulu, ke Keramat Jati. Itu seafoodnya keren-keren tuh, masih segar semuanya." Loh kita kan mau ibadah kedua, aduh kita kan udah seneng ini, mumpung gajian. Waduh, akhirnya hari itu keluarga ini nggak ibadah. Kenapa saudara sekalian? Karena memang tantangannya keinginan daging ini saudara. Dan ingat, apapun yang membuat kita dekat sama Tuhan, iblis nggak suka. Ya, makanya kami punya, apakah saya pernah cerita atau tidak, jemaat kami ada seorang, saya panggilnya Nang Boru. Suatu saat dia tuh, saya kan lagi khotbah, kok ada cekikikan di situ. Nggak taunya ada seorang oma ini sendalnya satu merah satu biru, jadi nggak matching, itu jadi ketawaan. Akhirnya berikutnya saya bilang, Bapak Ibu sekalian, yang penting saudara hadir dulu lah. Kita nggak pedulikan apakah sendal itu nggak cocok atau apa, yang penting di gereja harus mandi. Nanti kalau pas angkat tangan, oh haleluya, orang sebelahnya bisa tumbang karena bau ketiak saudara. Ya, yang penting mandi, yang penting hadir di gereja. Orang bilang mending terlambat daripada tidak sama sekali. Dan iblis gangguin saudara. Saya kasih tahu saudara, dalam ibadah itu berkat Tuhan beda-beda saudara. Jadi ada orang diberkati di saat pembukaan, diberkati di saat penyembahan, ada yang diberkati di saat pujian, ada di saat firman Tuhan dinyatakan, ada juga di saat ada tantangan pengumuman untuk pembiayaan pekerjaan Tuhan. Karena dia berpikir, saya punya duit kemarin bingung saya mau buat apa begitu ya. Oh ternyata ada tantangan. Bersyukurlah kalau gereja Tuhan masih punya sebuah tantangan. Kalau gereja Tuhan semuanya beres, semuanya oke, saudara tidak berinvestasi apa-apa untuk kerajaan Allah. Saya kasih ilustrasi contoh sekalian. Pada saat kerusuhan Mei 98 itu, ini agama lain ya, agama Konghucu atau apa begitu ya. Ada seorang anak bilang begini, mamanya ada di Kalimantan, wah kelenteng kita dibakar sama massa. Gimana kita ngomong sama orang tua? Pasti orang tua jantungan nanti. Tetapi karena udah fakta, akhirnya dia ngomong sama maminya, "Mi, maaf, kelenteng kita sudah dibakar massa." Syukur.
Mamanya ngomong begitu, loh kenapa? Enggak gini nak, kalau kelenteng itu baik-baik adanya, masih ada semuanya, tidak ada media untuk orang berbuat sesuatu. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Tetapi justru ketika kelenteng itu sudah hangus, kita harus bangun yang baru. Itu membuat ada media untuk orang membagikan sesuatu, harta yang dia miliki, maka bisa membuka keran-keran berkat bagi jemaah mereka yang ingin menyumbang itu. Ini bukan Kristen saudara. Konsepnya sangat jelas bahwa apapun yang kau lihat punya beban, dan akhirnya setiap peser yang saudara keluarkan dengan tulus itu membuat engkau akan diberkati. Amin. Saudara jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Wah, GBI Cimanggis itu kolektornya berapa kali, apalagi ada persepuluhan begitu. Apalagi tentang persepuluhan itu banyak tantangan saudara. Di medsos itu yang kontra juga banyak. Orang berpikir kenapa kita mesti kasih persepuluhan, pendetanya udah kaya. Ada pendeta gembala GB itu yang sudah kaya raya saudara. Kita sudah diatur semuanya. Jadi konsepnya adalah Tuhan itu mempertanyakan apa yang keluar dari kita. Entah itu dikasih kepada siapa, seorang gembala atau pekerjaan Tuhan. Kalaupun gembalanya nggak benar, panitianya nggak benar, itu urusannya dengan Tuhan. Intinya yang keluar dari saya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Dan yang paling adil menurut saya adalah persepuluhan. Kenapa? Orang kaya memberikan 1/10 yang dia miliki. Orang yang disebut miskin ya 1/10 yang dia miliki. Tetapi kalau kolektor saudara, orang kaya raya maupun orang miskin, ya biasalah 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, itu sudah biasa, nggak ada ukurannya. Tetapi persepuluhan adalah sangat diukur. Amin saudara. Makanya kerjakan ini saudara sekalian. Di jemaat kami melihat ada orang-orang setia memberikan persepuluhan itu. Ya memang tidak langsung kaya raya saudara, tetapi ada saja namanya berkat Tuhan yang diberikan kepada mereka itu. Ya, mereka nggak sakit, sehat, itu luar biasa. Itu berkat Tuhan. Amin. Tetapi kita harus menjaga tubuh jiwa roh kita. Secara tubuh, ya makan minum harus baik, istirahat harus baik, olahraga juga boleh. Kalau saudara punya uang, ikut padel misalnya yang lagi booming itu kan. Padel itu mahal saudara. Anak saya ikut itu, namanya Yafet, bukannya itu olahraga mahal. Ya teman-teman saya sedang melakukan itu. Yang murah bulu tangkis, yang paling murah adalah jogging di rumah. Saudara, kalau saya kadang jogging karena rumah saya di atas, gereja di bawah, kami suka jogging di gereja itu saudara. Saya keliling begitulah. Nah saudara pakai smartwatch, nah itu diatur semuanya, cukup membantu. Memang nggak real, tetapi cukup membantu. Saudara malam hari ini tidurnya sampai 8 jam atau enggak? Ya, ketahuan di situ. Terus kemudian ada alarm yang kamu sudah duduk terlalu lama, jadi kamu harus segera bangun. Itu dikasih tahu. Kemudian kamu harus minum, jangan sampai lupa, itu dikasih tahu. Kemudian smartwatch yang sudah luar biasa, maka akan mendetek jantung kita, oksigen kita. Gunakan saudara sekalian untuk membantu kita, ya. Secara jiwa kita harus bergembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kebanyakan persentase terbesar adalah orang sakit itu karena pikiran. Betul nggak? Tensi naik karena pikiran. Kenapa ketika orang menjelang dioperasi kebanyakan tensinya tinggi? Karena kepikiran saudara.
Waduh, anakku masih kecil-kecil nih, saya mau dioperasi. Meskipun operasinya cuma lipoma kecil, saudara, udah mikirin begitu, saudara. Tetapi buat orang yang nggak terlalu mikirin, itu stabil. Tetapi orang bilang kepada saya, Pak Sigit, ya saya memang berusaha nggak mikir. Ketika saya berusaha tidak mikirin, justru saya mikirin, tambah tensi lagi, saudara. Nah, maka saudara sekalian, jadi hati gembira adalah obat yang manjur. Makanya waktu saudara menyembah, sembahlah dengan sungguh-sungguh. Waktu saudara memuji Tuhan, pujilah dengan sungguh-sungguh. Karena pujian ada kuasa. Tuhan bertahta di atas pujian orang yang percaya. Saya mengingat tembok Yeriko yang begitu luar biasa, maka dengan pujian bisa runtuh. Saudara punya tembok-tembok masalah, saudara nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kemudian Paulus dan Silas ketika ada di penjara itu, mereka berusaha menyembah Tuhan, dan yang terbukti mereka keras itu, seluruh penjara itu mendengarnya, sehingga terjadi rontok semuanya dan menjadi kesaksian. Dan disitulah muncul ayat yang mengatakan, satu orang diselamatkan maka seluruh keluarganya akan diselamatkan. Jadi tubuh, jiwa, roh, layanilah Tuhan, berkobar-kobarlah senantiasa. Roh kita harus tetap menyala, saudara sekalian, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Orang percaya tidak bebas dari konflik ini, tetapi dipanggil untuk tidak menuruti daging. Keinginan daging selalu bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Kemenangan dimulai saat kita memilih untuk berjalan dalam roh. Cara saudara mengalahkan daging hanya satu: hiduplah dalam roh. Cara mengalahkan kemalasan kita, hiduplah dalam roh Tuhan. Roh membuat kita antusias untuk datang ibadah. Roh menjadikan kita antusias untuk berdoa kepada Tuhan. Roh menjadikan kita pengen antusias untuk setia datang kepada Tuhan meskipun dalam keadaan sakit. Saudara sekalian, di Depok ini adalah salah satu kota lah yang membuat kita memang makan minum mungkin gak bisa kita atur. Puji Tuhan kalau saudara sekalian ketika di kantor itu bisa bawa bekal dari rumah, itu lebih sehat. Kalau anak-anak sekolah ada MBG yang bisa digunakan itu dengan baik, ya. Tetapi intinya adalah kita sedang berjuang supaya kita menghadapi itu dan kemenangan bersama Tuhan. Jadi harus hidup di dalam roh Tuhan supaya bisa mengalahkan kedagingan itu. Para keluarga, engkau harus sepakat seisi rumahmu menjadi rumah doa. Bangun mezbah keluarga, ya. Ini hampir selesai. Dan engkau menjadikan rumah itu menjadi rumah doa, tempat engkau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang kedua, manifestasi perbuatan daging dan buah roh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara nanti baca sendiri, itu semuanya tidak mendapat sesuatu dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging itu, ancaman orang yang mengikuti daging adalah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Saudara bisa angkat tangan, apakah saudara pengen masuk surga? Siapa pengen masuk surga? Enggak banyak nih. Sekali lagi, siapa yang pengen masuk surga? Ya, yang lain masih ragu-ragu, Bu. Saudara berpikir bagaimana saya bisa masuk kerajaan Allah? Kita harus menghancurkan kedagingan kita sampai Tuhan itu di hidupku full, kedagingan semakin gak ada. Biarlah Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Perbuatan daging terlihat jelas dan merusak baik secara moral maupun relasi. Sebaliknya buah roh adalah karakter Kristus yang bertumbuh dalam hidup orang percaya.
Buah roh bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil dari hidup yang tinggal dalam roh. Saudara berjuang untuk mengalahkan dagingan tanpa saudara berdoa, tanpa saudara berpuasa yang kuat, tanpa saudara bersekutu dengan Tuhan, itu mustahil bisa dilakukan. Karena apa? Pada dasarnya semua orang telah jatuh dalam dosa, dan benih-benih dosa itu selalu ada di dalam kehidupan seseorang. Jadi kita harus hidup di dalam roh Tuhan, memuji menyembah dengan sungguh, berdoa dengan sungguh, dengar firman dengan sungguh, dan lakukan firman dengan sungguh-sungguh, dan kau akan mendapatkan hak dalam kerajaan surga. Buah roh bukan hasil usaha manusia semata, tetapi dari hidup yang tinggal dalam roh Tuhan. Yang terakhir, respons, menyalipkan daging dan hidup dipimpin roh. Ayat 24 sampai 25, 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi pemimpin hidup kita adalah yang pertama kehendak kita, yang kedua kehendak Roh Kudus, yang ketiga kehendak daging, kehendak roh kegelapan. Saudara berpikir cara mendeteksinya gimana? Pak, kalau misalnya suatu pagi saya pengen doa sama Tuhan, dan kemudian ada yang bilang, kamu gak usah doa, kamu kan gak kemana-mana, kamu tidur dulu lagi. Itu suara dari mana, saudara? Roh setan bilang sama kita, dan kita mengikuti sebagai manusia daging. Oh iya juga, tarik selimut lagi, saudara. Tetapi yang lembut itu adalah Roh Kudus. Nah, kamu harus doa. Kenapa Tuhan kasih contoh doa di taman saat dini hari, supaya tidak ada gangguan. Kemudian mungkin saudara bertanya, kenapa orang Kristen kalau doa merem? Apalagi dalam keadaan naik motor atau nyetir, kalau saudara mejem nabrak tiang listrik, saudara. Sesungguhnya intinya bukan kalau merem itu hadirat Tuhan terasa, kalau melek enggak begitu intinya. Kalau dewasa kita sambil melek pun kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih ya. Apalagi kalau saudara sedang melayani orang mau pelepasan roh-roh jahat, roh harimau, roh ular, saudara mungkin juga mesti pasang kuda-kuda, saudara. Ayah saya yang di Lampung pada saat mengusir roh jahat, melek, saudara. Kalau kita merem, saudara, dia bisa menyerang kita nggak tahu, saudara. Intinya adalah kalau merem itu kita konsentrasi. Intinya itu mempengaruhi nggak untuk hadirat Tuhan? Ya mungkin mempengaruhi. Saya pernah, saudara, sebagai WL di Kebayoran Lama, di Pak Dokter Pujo, saya WL kan, saya semangat tuh. Ternyata saya ngadep ke sana, saudara, jemaat di situ, saudara. Wah, ternyata salah. Sebagai pemimpin kadang-kadang mesti melek merem, saudara. Ya, kita nggak kehilangan fokus sama Tuhan, kita merem, tapi kita juga lihat jemaat. Ya, apakah saya memimpin ini jemaat sudah merasa lelah berdiri lama-lama? Karena maaf kata, mayoritas kita sudah umur-umur. Ya sudah, makanya ada WL yang cerdik, berhemat, artinya gini. Mari Bapak Saudara kita berdiri. Bagi Bapak Ibu memang karena keadaan silahkan duduk saja. Yang penting hadirat Tuhan tetap turun atas saudara sekalian. Dan yang lebih keren lagi adalah ada WL-WL yang memimpin itu jemaat tidak disuruh berdiri, mereka berdiri sendiri. Karena apa? Merasakan hadirat Tuhan. Kok nyanyi gitu nggak enak nih, kok duduk. Saya harus berdiri. Cuma kita nggak khas begitu ya.
Kok tidak disuruh berdiri, kemudian berdiri sendiri? Orang bilang, tuh lihat di pojok tuh agak aneh itu orang, begitu ya. Tetapi artinya saudara sekali, kalau saudara meluap dengan anugerah Tuhan, ucapan syukur saudara akan meluap seperti itu. Ini sudah selesai ini sebenarnya. Terakhir saudara sekali, mari pemain musik untuk standby. Menyalibkan daging berarti mengambil keputusan tegas untuk meninggalkan dosa. Hidup oleh Roh berarti menjadikan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam setiap aspek kehidupan. Kedewasaan rohani terlihat dari konsistensi, keajekan hidup dalam pimpinan Roh Tuhan. Mari saudara sekalian, ketika engkau merasa memutuskan mempertimbangkan sesuatu, ada kecerdikan tersendiri saudara. Orang mengatakan begini, kalau engkau sedang emosi, jangan pernah mutusin sesuatu. Setuju saudara? Kalau saudara sedang marah, jangan mutusin apa-apa dalam keluargamu. Ketika engkau sedang marah, ketika engkau sedang marah sama istrimu, jangan mutusin apa-apa. Waduh, istriku ini masaknya nggak bener ini. Akhirnya dibawa lagi. Kalau orang Batak, jangan bawa-bawa marga. Se-Indonesia, sedunia bisa musuhin saudara. Ini nih model marga ini memang gini nih masanya. Akhirnya wah kok gini, saya ceraiin dia aja lah. Nah begitu saudara. Tetapi saudara bisa berhikmat. Misalnya begini, istri masanya keasinan. Dia bilang gini, "Mih, pinter aja kamu, tahu aja kalau nasi kita tinggal sedikit, jadi membuat kita nggak banyak-banyak lauk begitu ya, kalau keasinan. Kalau kurang asin, mami tahu aja, kok saya udah tensi tinggi, jadi nggak boleh makan yang asin-asin begitu." Buatlah sesuatu dalam rumah tangga itu yang adem ayem saudara. Dan adem ayem damai sejahtera itu satu hal yang dilakukan di antara dua-duanya, itu harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Saya percaya bahwa ibu sekalian sampai langgeng hari ini bukan berarti tanpa konflik loh. Kok misalnya saudara semuanya pendiam dalam rumah tangga, itu rumah tangga kayak kuburan saudara. Kok saudara banyak ngomong dalam rumah tangga, kayak pasar. Tetapi ketika ya udahlah, dia lagi angot, dia lagi nggak bener, sudah diem aja. Anak-anak jangan banyak ngomong ya, diem aja. Papamu lagi nggak enak hatinya. Itu yang membuat damai di dalam rumah tangga. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, dalam rumah tangga itu bukan berarti tanpa konflik, artinya everything is okay. Tidak selalu. Justru ketika menghadapi konflik dan bisa menyelesaikan itu, maka disitulah kemenangan yang terjadi. Amin. Makanya dalam bimbingan pranikah juga sudah dikasih tahu, kau harus tahu nak bahwa karakter istrimu itu melankolis atau kolerik atau sanguin atau apa-apa, jadi kamu bisa menerapkan. Kalau seorang yang kolerik memang mudah marah, tetapi kalau seorang pragmatis memang pendiam, tetapi jeleknya pendendam. Kayak orang Jawa, diem-diem nggih-nggih tetapi ada pentolannya di sini, blangkon itu saudara. Iya. Nah saudara, saya pernah bilang ke jemaat saya, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau menghadapi sesuatu yang tidak baik, jadilah orang Batak. Terus plek, hari itu selesai, nggak diingat lagi. Tetapi kalau menghadapi kesabaran, kemurahan hati, jadilah seperti orang Jawa. Ya udahlah, nggak apa-apa, kan masih beranjak menuju kedewasaan. Ya kita ampuni sajalah. Kita harus mengasihi dia. Bagi murid-murid yang masih perlu dimuridkan seperti itu. Jadi saudara, dalam tegur menegur menasihati itu ada kelasnya. Ini kelas kanak-kanak atau ini kelas yang sudah cukup dewasa, atau ini kelas pelayan, atau ini kelas pemimpin. Saudara ingat nggak, Musa itu kan akhirnya divonis oleh Tuhan, kamu tidak bisa masuk Kanaan. Padahal dosanya yang menurut saya dibanding jasanya yang membawa dari Mesir sampai menuju Kanaan itu luar biasa saudara. Tetapi gara-gara tidak mengikuti perintah Tuhan,
dia ngomel pada saat memukul batu itu, maka ancamannya luar biasa. Kenapa? Kelas Musa itu adalah kelas pemimpin. Amin. Siapa yang di sini merasa seorang pemimpin rohani, kalau engkau ditegur oleh Ibu Joyce dengan keras, artinya engkau adalah seorang pemimpin. Bagi jemaat yang masih tertati-tati, ayo Oma, pelan-pelan ya naik tangganya. Kalau seorang pemimpin disepertikan itu, saudara nggak akan naik kelas. Kalau orang ingin lulus itu harus menghadapi ujian, saudara. Pak, di sini murid-muridnya kayaknya keren-keren, gurunya akrab-akrab. Saya pengen deh di SD ini 8 tahun, karena murid-murid teman-temannya bagus-bagus semuanya. Ya orang bilang jangan begitu. Kalau kamu siap untuk menuju kelas yang baru ke SMP, kamu harus lulus 6 tahun. Waduh, sayang dong dengan teman-teman saya, gak nanti akan ketemu lagi. Saudara sekalian, kita harus menghadapinya. Kesimpulan, yang pertama akan selalu ada konflik antara daging dan roh sampai kita dipanggil Tuhan, menangkan rohnya, hidup dalam roh. Yang kedua, akan selalu ada manifestasi antara kehidupan daging dan roh, manifestasikan buah-buah roh yang menumbuhkan dan membangun, dan matikan manifestasi buah daging yang merusak moral maupun relasi. Kalau di dalam rumah tangga itu ada dosa, maka hubungannya, relasinya menjadi kacau, saudara. Ketika orang terlibat korupsi atau apa, makanya satu orang yang bersalah, keluarganya menjadi hubungannya tidak baik. Dan apalagi ada ancaman bagi yang korupsi harus dimiskinkan secara sosial, dan bagaimana itu adalah ancaman. Satu orang yang melakukan tapi keluarga kena getahnya. Kita harus jaga. Yang ketiga, salibkan daging dan hiduplah oleh roh, karena akan mendewasakan kita dan memberi kesempatan Roh Kudus mengintervensi seluruh aspek kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini, rohmu yang hidup penuhiku. Mari para singer bisa membantu. Saudara sekalian, matikan kedaginganmu. Saya ingatkan bahwa kedagingan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita harus hidup dalam roh Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara sekalian, kita untuk menghormati ini, saya undang bangkit berdiri. Bagi yang masih kuat, saudara, supaya sudah agak ngantuk-ngantuk dikit, saudara fresh kembali. Kalau ada yang ngantuk sebelah saudara, cubit-cubit, kita mau pulang. Ingatkan habis ini kita mau ke pasar induk. Oh iya, nah gitu saudara, akan semangat lagi saudara. Rohmu yang hidup penuhiku, memeliharaku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Versi yang kedua, rohmu yang pulihkanku, engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah, ku hidup oleh anugerah.
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sembah Tuhan, haleluya. Mari sembah Tuhan, naikkan ucapan syukur. Berterima kasih kepada Tuhan untuk kesehatan-Mu, untuk gaji keuangan yang cukup, untuk pendidikan anak-anak-Mu, untuk berkat-berkat yang melimpah, untuk pertolongan Tuhan atas sakit, untuk pertolongan Tuhan atas bisnis usahamu, warung tokomu, dan juga usahamu apapun. Bersyukur kepada Tuhan, dan bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan napas hidup kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kasih setiamu luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa, tetap mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati jemaat di tempat ini Tuhan. Sakit sembuh, usaha mereka diberkati, keluar masuk mereka dilindungi oleh Tuhan. Aset mereka, kendaraan, rumah maupun tempat usaha mereka dilindungi oleh Tuhan. Pendidikan anak kami diberkati oleh Tuhan. Naik lulus, dapatkan kelas sekolah perguruan tinggi yang terbaik untuk mereka. Berkati keluar masuk kami Tuhan. Berikan damai sejahtera atas hidup kami. Jadikan kami menjadi penurut-penurut roh Tuhan, supaya kami belajar menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Jadikan kami menjadi pendengar yang baik, terlebih-lebih Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan yang diberkati urapi oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk.